kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau menunggu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung bilanya Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah udara Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari saya undang sama-sama kita bangun berdiri. Malam hari ini kalau banyak yang perlu Tuhan dalam hidup kita, gak usah pedulikan kanan kirimu Bapak Ibu. Malam hari ini biar jadikan momen kita dengan Tuhan. Mari berapa banyak kita yang perlu, mari pejamkan mata kita, angkat tangan kita tinggi. Saat kau minta Tuhan bekerja, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Beratas kehidupanmu kau hidupku, dia percaya kau berbuat aku bertobat hidupku, bagi
kamu dilimpahi karena alasanku untuk sekali lagi kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Angkat kedua tangan kita tinggi, katakan aku punya dan sanggup imanmu, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi, mari yang percaya, lambaikan tanganmu ke atas bersama-sama, katakan aku punya Tuhan yang ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tangan kita dan katakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu, ku terima sekarang kemenangan darimu, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Anakmu menyediakan diri sebagai bencana karena engkau begitu mengasihi umatmu. Sampaikan isi hatimu, sampaikan pikiranmu, tetapi juga kehadiranmu, anugerahmu. Ampuni dosa dan salah kami, melawat kami, jangan pernah kau ambil kasih setiamu di dalam Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu memegangku, cintamu memulihkanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Cuma mimpi kita, katanya dijawab. Cuma satu, cinta. Saya bahasakan lebih sederhana, rasa. Saya sudah bagikan. Dalam hidup salah satu jangan kehilangan rasa. Tapi dalam perjalanan hidup terlalu banyak hal yang membuat kita ini kecewa, mati rasa. Mulai dari yang namanya aras-arasan, terus apa lagi? Skeptis sampai pahit sakit hati. Anak kecil belum, tapi kalau sudah besar banyak hal. Yesus melewati semuanya dan sampai puncaknya di atas kayu salib. Kalau kita petakan, bahagia enggak? Enggak. Menderita. Yang ditolong olok-olok dia. Kalau kau anak Allah turun, Pak. Tetapi yang luar biasa, sampai akhir hidupnya dia enggak kehilangan rasa. Dia berkata, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia enggak kecewa. Karena pandangannya, harapannya bukan pendapat orang,
Memang tidak mudah, tapi harus kita latih. Nah, saya ingin membawakan kita dalam firman. Dia dibawa Roh Kudus setelah dia dibaptis. Dikatakan setelah dia baptis, dikatakan penuh Roh Kudus. Dan dibawa Roh Kudus ke padang gurun, bukan ke pesta. Betul? Buka Matius 4, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Nah, ada 3 pencobaan yang saya akan bedah. Yesus dicobai, diuji. Kita pun pernah akan diuji. Jadi berita Injil itu apa? Supaya kita dalam hidup ini, kita jalani hidup ini tidak sendiri, bersama dengan Roh Tuhan. Yesus melewati padang gurun tidak sendiri, bersama Roh Tuhan. Amin. Nah, pencobaan pertama, oke, saya tarik mundur. Dia berpuasa 40 hari. Berarti sudah menjalankan kehendak Allah, kehendak Allah. Sudah taat. Tetapi keadaannya apa? Lapar. Kekurangan. Lapar itu gambaran kurang. Lalu iblis menawarkan. Apa yang dia tembak? Pencobaan 1 dan 2 dimulai dari kata apa? Ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah. Saya mau tanya, Yesus itu anak Allah enggak? Nah, kalau jika berarti bisa ya, bisa tidak. Artinya tembakan pertama dari iblis apa? Identitas. Kalau kita kehilangan identitas, kehilangan diri kita, keyakinan kita, jebol kita. Kalau dasar orang benar dihancurkan, apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Penderitaan terbesar ada satu kata bicara. Ketika kita disakiti oleh orang yang kita cinta, ketika kita merasa kita dianiaya. Mother Teresa berkata, the biggest disease is not leprosy, not tuberculosis, but feeling unwanted. Apa artinya menjadi anak-anak? Anaknya Bapa dikasih. Kenapa Hawa tertipu? Karena dia mulai meragukan kasih setia atas dia. Kenapa orang Israel nggak lulus waktu keluar padang gurun? Karena mereka tidak pernah yakin dengan kasih setia Tuhan. Modal pertama, bukan kita tahu ini tahu itu, keyakinan akan kasih Tuhan kepada kita. Amin. Itu pegang. Kekuatan orang membuat orang rela mati. Kekuatan atau rahasia orang melakukan hal-hal yang luar biasa ketika dia tahu dia dicintai. Amin. Ketika dia dikasih, ketika dia berarti. Nah, pencobaannya apa? Jika untuk anak Allah, ayat 3, perintahkan supaya batu menjadi roti. Saya tunjukkan, setiap orang dalam hidup punya kebutuhan makan, minum. Makanya apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau ada 3, sandang, tangan, papan. Nah, iblis berkata, kau kan butuh makan, kau lapar, dan engkau punya kekuatan untuk membuat mujizat. Jadikan batu jadi roti. Yesus menjawab, saya petakan supaya Anda bisa melihat di balik. Manusia tidak hidup oleh roti saja, ayat 4. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman itu apa? Kebenaran. Jadi manusia tidak hidup, perhatikan, ini baru saya temukan kata-kata. Manusia harus belajar hidup. Tidak boleh hanya digerakkan
oleh kebutuhan. Tapi kita harus belajar digerakkan oleh kebenaran karena iman. Ada banyak orang, Yesus, Tuhan tidak marah. Tetapi kita lihat drama hidup. Kenapa engkau jadi menjual diri? Saya butuh untuk makan. Itu cerita manusiawi. Tapi itu manusia biasa. Tapi ketika kita jalan dengan Roh, manusia tidak digerakkan hanya oleh kebutuhan. Stefanus kepingin selamat enggak? Semua orang kepingin hidup. Kenapa orang bisa jadi martir? Karena dia rela mendapat pertolongan daripada menyangkal iman kebenaran. Yesus berkata manusia harus hidup dari kebenaran. Tidak boleh kalah sama bentuk. Padahal secara manusiawi benar itu kalah sama bentuk. Tapi ketika Anda jalan dalam Roh, butuh itu harus kalah dengan kebenaran. Makanya Tuhan itu mengingatkan Matius 6 ayat 31. Ini kembali ke titik nol. Apa? Seorang anak pasti dipelihara. Amin. Hari ini kata baik Pak, saya punya. Mari kita berani berperkara dengan Tuhan. Tuhan bilang burung aja aku pelihara. Engkau lebih berharga dari burung. Tapi yang dia butuhkan Pak, iman. Kenapa anak sulung berkata satu anak kambing kok gak kasih? Bukan karena Tuhan gak kasih, Bapak tidak kasih. Karena dia gagal menerima. Mari kita belajar merenungkan firman. Saya percaya Tuhan itu bukan cuma kasih. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak teguan. Amin. Tuhan ingatkan. Ini kekuatan iman. Baca firman. Zaman ini ada banyak janda. Siapa yang melihat, tetapi tidak ada satupun yang mengalami pemulihan kecuali janda di sana. Kalau Anda bertanya, itu janda luar biasa. Ketika dia bertemu dengan Elia, dia hanya punya satu genggam tepung. Untuk dia di Timur Tengah itu ada apa? Dapur umum, apa? Kebab, martabak tepung dibuat. Dan dia sedang menyiapkan satu genggam tepung untuk dia bakar jadi makanan 2 porsi dia dan anaknya. Itu hari terakhir. Coba Anda bayangkan kalau kita di posisi itu. Orang duit benar. Secara umum stres gak? Di Jombang satu nasi bungkus berapa? 15.000 ada? Oke. Dia punya uang 30.000. Bayangkan orang punya uang 30.000 di tangan. Cuma itu. Mungkin dia sudah jual A dan B barang. Tinggal 30.000. Oke. Ada orang tua atau siapa liwat gak kenal, minta minumnya. Kira-kira kita layani enggak? Belum tentu. Saya itu mikir belum tentu. Pak Aki sumpah kok coba takoni, betul ya? Saya ngajarin itu. Si ibu ini memberi space. Keren. Oh iya Pak, Bapak orang asli. Kak bawakan minum. Padahal dia sendiri tinggal 30.000. Oh Tuhan. Dia mau beranak. Ini coba Anda kalau baca Alkitab itu jangan cuma baca, berimajinasi seperti lihat film. Baru melangkah. Tuh. Bapak ini mau ambil kan? Iya Bu. Ojo mobil Pak Bu. Samanan itu. Ayo. Coba Anda kalau di posisi janda itu, dan itu betul. Saya lihat pendiri dia. Pak, Bapak nggak salah. Aku mau nggak duit, kan gitu ya.
kematian. Tapi Tuhan, Elia membawa suara Tuhan, bawa pada. Kalau sudah makan, ojo pakai, kayak melaku. Sopan nggak? Tak sopan gitu. Waktu dia serahkan, maka tepung di mana? Di buli-buli dan minyaknya tidak pernah berhenti. Dan pasal berikutnya, dia menjadi ibu perempuan pemilik rumah. Amin. Dia mengalahkan kebutuhan dengan rela. Hari ini saya nggak tahu, mungkin Anda punya kebutuhan. Nggak ada manusia hidup nggak punya kebutuhan. Orang soge nggak punya kebutuhan. Sekali-kali tanya orang kaya. Ada orang kaya bunuh diri. Ada orang kaya nangis nelongso. Kebutuhan bukan hanya makan minum. Tapi biarlah kita hidup dalam kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan, itu bukan bicara kebutuhan jasmani semata. Amin. Manusia hidup oleh roh. Sebab firman adalah roh dan kehidupan. Tapi ketika kau hidup di situ, firman yang berkata semuanya akan ditambahkan. Yesus gak mati kelaparan. Kebenaran menang atas kebutuhan. Mungkin Anda punya kebutuhan dan Anda layak secara manusia. Saya tahu ada beberapa orang tua menangis melihat anaknya tidak pernah ingat dia, tidak peduli sama dia. Saya melihat di YouTube atau di film itu, ada anak yang nuntut ibunya di pengadilan. Saya cuma ini arek ini memang enaknya digibeng, mamanya perlu ditutup. Ada lagi anak angkat bisa bunuh orang tua angkat. Itulah realita hidup. Sebagian orang berputus asa ketika orang-orang yang diharapkan mencintai dia ternyata belum tentu mencintai. Tapi biarlah saya tidak kecilkan yang namanya anak, yang namanya keluarga, itu satu berkat yang kita nikmati di bumi. Nanti dalam kekekalan tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada istri, semuanya saudara. Seratus tahun lagi, tak anggap 100 tahun, kita semua ini tidak ada di bumi. Mesti kubur kabeh, betul kan? Atau ada yang percaya umurnya 200 tahun. Bayangkan kalau 100 tahun saya masih hidup berarti 160 gitu. Ya tidak ada mustahil bagi Tuhan, tapi saya pikir bukan itu. Yang saya mau maksud bukan ngalur, nanti kita meninggal, bukan. Tapi biarlah kita menanamkan kekekalan di dalam hidup. Saya kalau ketemu teman-teman saya seangkatan, mereka sudah punya ayah ibu semua. Karena di usia 60, papa mamanya sudah meninggal semua. Saya bilang kalau gerbong kita ini sudah urutan nomor 1. Kalau dulu si orang engkongnya, orang papai, iki aku butuh berarti nomor 3. Engkongnya mati, nomor 2. Papa mamanya mati, paling antri paling depan. Loh ini benar ini. Tapi hidup, fokus kita bukan kapan mati. Jadikan hidup ini bermakna. Jadilah hidup ini punya ceritanya Tuhan. Supaya dari situ kita dibawa kepada kekekalan, keabadian. Hidup ini adalah menemukan keabadian. Amin. Makanya jangan balas kejahatan dengan ayo kita jangan kehilangan rasa. Amin. Mari kita bergairah, kita
sudah bersemangat bahkan di tengah-tengah tantangan. Amin. Dan Yesus melewati pencobaan kedua. Dia bawa kepada, coba diteruskan. Iblis membawa. Matius 4 ayat ke berapa itu? 5 atau 6. Ke puncak bait suci. Saya dapat gambaran. Ini adalah orang yang sudah, ini bait suci itu ngomong rohani. Bayangkan Yesus sudah puasa. Kalau orang sudah aktif, sudah jadi pendeta, pemimpin pujian, khotbah, kurang apa? Terus, kalau kau anak-anak jatuhkan dirimu, nanti pasti ditolong. Artinya apa? Iblis menawarkan. Terus, next, jatuhkan dirimu. Kalau kita sudah dalam anugerah, kita sudah anak kesayangan Bapa, kita boleh melakukan di luar kehendak Allah. Itu yang ditawarkan iblis maksudnya. Beberapa hamba Tuhan jatuh karena dia pikir dia sudah melayani Tuhan, dia boleh berbuat dosa, pasti ditolong. Samson ditolong, tetapi keadilan surga tetap jalan. Sebagian orang, percaya kalau makan didoakan, walaupun kolesterol dan didoakan. Bukan Tuhan tidak bisa. Jangan serahkan Tuhan ketika ini bagian kita. Jaga makan itu bagian kita. Jangan suruh Tuhan bikin sehat tapi kita makan seenaknya. Itu gak fair. Bukan Tuhan tidak bisa. Artinya jangan memanipulasi kasih karunia. Amin. Samson memang ditolong, tapi bayangkan matanya buta. Dia jadi olok-olokan orang. Sekalipun di detik terakhir kekuatannya muncul juga. Apa yang mau Tuhan iblis sampaikan? Kasih karunia itu boleh dilakukan. Pokoknya kasih karunia. Hari ini saya nggak ingin mengolok. Ada paham apapun yang kita lakukan, Tuhan itu mengasihi kita. Iya. Tapi bukan dibalik. Karena Tuhan tetap mengasihi kita, maka kita boleh melakukan apa saja. Betul? Gak bisa. Karena bukan Tuhan yang marah, bukan Tuhan yang menghukum. Firman itu menghukum, mengadili. Firman itu menghakimi. Contoh, ada menteri yang mau melanggar korupsi dari Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi marah? Tidak. Hukum itu yang menghakimi. Betul? Kita tidur buka baju, sentrong kipas angin, besok pagi masuk angin. Jangan bilang Tuhan kasih penyakit. Hukum alam itu yang menghakimi kita. Betul? Demikian hukum menabur dan menuai. Suka menghina orang, suka merendahkan orang. Jangan kaget kalau orang itu dijauhi orang. Itulah tabur Tuhan. Yang penting dicintai Tuhan. Ya dicintai Tuhan. Tetapi apa yang kita bukannya itu muncul. Kita nggak bisa memisahkan kasih karunia dengan seperti dua sisi mata uang. Nggak jadi sama. Serius. Itulah doa Musa, Keluaran 33 ayat 13. Jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Keluaran 33 ayat 13. Tunjukkan jalan. Jalan itu apa? Kebenaran. Kebenaran itu bukan cuma moral. Kulon derek gus orang masyarakat. Tunjukkan 13. Ya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukan apa? Jalan. Lewat kasih karunia jalan, aku mengenal engkau, sehingga aku mendapat kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak pernah dipisahkan dari amin. Tidak boleh dipisahkan.
Artinya kita dipanggil menjadi milik sang kebenaran. Amin. Ketika seorang gadis dicintai oleh seorang pemuda, diajak kencan, dijadikan pacar, berarti mau jadi milik pemuda. Itulah arti kasih karunia. Ketika engkau bersedia dicintai Yesus, cintanya bukan hanya menolong, cintanya begitu dalam, ingin membuat kita jadi miliknya. Dialah kebenaran. Amin. Sehingga kita mati buat hukum Taurat, supaya kita menjadi milik Dia. Jadi kulo derek Gusti, saya bukan derek sebuah aliran tertentu, bukan denominasi tertentu. Hakikatnya bukan berarti kita nggak bergereja. Kita sedang ikut Dia. Kita taruh hidup kita, kepercayaan kita kepada Dia. Amin. Dan Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang berbeda. Dia Tuhan yang gak pernah berkhianat. Umatnya yang sering berkhianat, Tuhan gak berkhianat. Amin. Mari kita punya minta hati, karena itu tidak bisa dibuat hanya karena kita ngerti. Mari kita minta hati seperti kata Yesaya berapa itu? 36 atau 36. Aku memberi kepadamu hati yang baru, hati yang taat, hati yang percaya, hati yang rela. Amin. Jangan hidup jadi manusia biasa. Sebab ketika kau percaya Yesus, lahir dari roh, ada benih ilahi di dalam kita. Amin. Itu aktifkan. Jangan kalah dengan kebutuhan, jangan kalah dengan kekhawatiran hidup, jangan kalah dengan kepahitan dan kekecewaan. Jalan terus. Jangan kalah dengan penderitaan. Yesus adalah manusia yang penuh penderitaan, tapi sampai akhir hidupnya Dia gak pernah kehilangan api kasih. Mari kita minta sungguh-sungguh. Yang ketiga, biarlah tadi itu, ketika kita bersedia dalam kebenaran, maka kita juga boleh tinggal kasih karunia tidak hilang dan tetap bahkan bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita bukan hanya mendapat kasih Tuhan, tapi mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Salah satu mimpi saya, nanti kalau saatnya tiba, saya kepingin lihat Tuhan itu tersenyum. Saya bisa berkata begini, Tuhan, aku tidak sempurna, aku jauh dari sempurna, tapi anyway, aku sudah belajar untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan bayangkan kalau saya, misalnya Yesus bilang, dia smile, dia senyum, yes, you did it, kau sudah lakukan. Aduh, saya pikir itu hadiah yang nggak pernah, yang nggak bisa ditukar dengan apa. Biar ada kita mimpi ketemu Yesus, Yesus itu mesem sama kita. Taruh dalam-dalam. Amin. Sebentar. Saya tak ngalur. Saya dulu waktu SMP lihat orang umur 40, tak batin, permisi ya Bapak Ibu, setua itu dia 40. Lah sekarang saya dah 40, kepala 6. Saya ngomong sama anak muda, gue gak mikir rasanya tadi umur 50, sudah 70, tapi saatnya akan datang. Lah kalau sudah 60, kira-kira kan separuh lebih, mau berapa tahun? Saya ngomong gini ini bukan kepingin mati, bukan. Tapi kesadaran seperti yang firman Tuhan bilang, ajarilah kami menghitung hari.
Tapi dia menjadikan kesempatan menghasilkan buah. Ini saya tidak pamer. Ada satu hamba Tuhan, saya ulang tahun Pak. Saya tahu maksudnya apa. Aku kira berkah. Itu hamba Tuhan punya kedudukan. Saya doa, saya merasa saya pun saat ini tidak berlebih. Saya tahu hidup ini ada kesempatan untuk berbagi. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu hebat. Amin. Taruh semua kepahitan, jangan mengasihani diri sendiri. Amin. Yang ketiga, iblis mengatakan ditunjukkan seluruh dunia. Yesus setelah bangkit kan berkata, segala kuasa di mana? Surga bumi ada. Jadi dunia ini sudah dijanjikan Bapa oleh Yesus. Tapi iblis dengan dustanya mengaku dia punya. Ya sebenarnya betul juga kalau dia ngerampok dari Adam. Tak kasihkan kamu asal menyembahmu, kata iblis. Artinya warisan pemerintahan tanpa salib. Ya tadi, tanpa kebenaran. Roda iman itu digerakkan oleh salib. Darah itu membebaskan, salib itu menguduskan. Hidup kekristenan tanpa salib bukan itu. Tapi buat kita salib itu tidak membawa kematian. Karena dengan kasih salib itu menjadi katalisator untuk Anda dirubah menjadi manusia yang berbeda. Amin. Makanya duka cita dunia membawa kematian, nelongso. Tetapi ketika kau menerima bersama Tuhan, dia rubah itu menjadi sebuah suplemen surga. Gambarannya apa? Anda lihat kotoran pupuk kandang itu kan kotoran sapi, daun-daun sudah ada gunanya, baunya ada karu-karuan. Tapi ketika dikasih cairan pengurai bakteri, maka bakteri itu mengubah kotoran tai sapi itu menjadi nutrisi. Perlakuan manusia, orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan Tuhan, mengecewakan. Dan ketika kita menerima dengan rela dan bersama Tuhan, Tuhan berkata dia mengubah padang gurun menjadi mata air. Ketika kita rela, di mana semua orang ngomel, kenapa? Airnya hanya satu yang tidak melihat air yang pahit, tapi melihat ke atas. Ketika sekitar kita pahit, jangan lihat di situ, lihat ke atas. Amin. Dan di situ ada kayu salib yang ketika dihadirkan, makanya pahit jadi. Amin. Yesus melewati semua. Anda jangan kira Anda, Yesus lebih dulu dan dia menang. Tapi Anda dan saya harus rela sama. Yang kita harus takut adalah kehilangan hadiratnya, kehilangan cinta, kehilangan perkenanannya. Ketika kita takut kehilangan itu, kita rela sakit, kita melewati proses. Apa yang membedakan Daud dengan Saul? Daud takut kehilangan hadirat Tuhan, Saul takut kehilangan jabatan. Tapi kita lihat justru ketika Daud memilih hadirat Tuhan, rela kehilangan jabatan, Daud tidak pernah kehilangan jabatan. Carilah dahulu kerajaan, semua yang ditambahkan. Bahkan Tuhan ingatkan, siapa yang mengasihi nyawanya kehilangan nyawa. Siapa yang rela Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya mungkin pernah saksi. Sekian puluh tahun yang lalu saya pernah frustasi dalam pelayanan.
saya ngomong begini, Tuhan, aku ingin kok bangkit, tapi aku tahu itu adalah hakmu. Kalau engkau tak mau pakai aku, rasanya berlanyana kok kering ya. Petrus aku, Pak Petrus aku almarhum pernah satu hari dalam doa malam tidak ada hadiratnya. Dia bilang, Tuhan, aku gak berani lanjut sebuah pelayanan tanpa hadirat. Saya kembali ke saya, Tuhan, aku pengen kok pakai, tapi kayaknya kalau saya pelayanan itu kok gak ada hadirat. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Gini Tuhan, kalau kau gak mau pakai aku bersedia, aku rela. Sebab hakmu Tuhan, kau mau pakai atau gak pakai. Tapi aku minta satu ya Tuhan. Ini ngomong yang menurut saya ya Tuhan mungkin kudu guyu. Izinkan aku tetap menyembahmu Tuhan. Aku berhenti pelayanan Tuhan, tapi aku mau doa. Aku boleh nyembah, aku boleh menyanyi buat Engkau, aku boleh masuk dalam hadiratmu. Ya sudah, aku rela. Apa yang terjadi sudah? Saya tak bohong. Tiba-tiba saya dilawat di kamar, dilawat hadiratmu. Saya dijamah, saya nangis kayak anak kecil. Saya merasakan dia hadir. Dia melawat saya. Dan saya tahu Tuhan tak buang saya. Saudara, mari kita minta hati yang berbeda. Saya tuh melihat bapak-bapak, kadang-kadang banyak orang hatinya udah tua. Saya tidak ngomong fisik kita tua atau tidak. Jangan biarkan hati kita jadi tua. Katakan amin. Tua itu apa? Alas-alasan, kecewa, pahit, malas, tak punya rasa, pengennya turun tok. Tentu saja jadi tua itu tidak dosa fisik, tapi jangan pernah jadi tua hati. Caranya kayak apa? Masuk sarang spanya Tuhan. Amin. Dirawat. Yang hatinya sudah keriput dibuat kencang lagi. Amin. Supaya kita tetap punya manusia jasmani boleh turun, manusia roh kita diperbarui dari hari ke hari. Saya sudah terima Tuhan sejak tahun 83. Jadi kalau dihitung berapa tahun? 40 tahun. Anda pikir ini perjalanan singkat? Tidak. Saya tidak pernah lupa doa saya pertama, Tuhan, setelah saya dijawab, jangan ambil cinta di dalam hati saya. Dan sampai hari ini saya gak ingin kehilangan kasih. Amin. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang minta, Tuhan, perbarui hatiku supaya aku memilih kebenaran lebih dari kebodohan, supaya aku tidak memisahkan kasih karunia dengan kebenaran, supaya aku rela memikul salib. Ayo kita jalan hidup enggak lama, tapi penuh hati, dan kita akan berdoa kepada kekekalan. Kalau perlu waktu kita pulang itu pakai mesem, saudara, bukan ini. Ada orang yang berkuasa, tapi mukanya waktu mati itu orangnya ketakutan. Itu namanya malaikat pencabut nyawanya. Ketika kita bersama Tuhan, kita tidak ketemu malaikat pencabut nyawa. Kita disambut oleh pasukan surga. Dan kita rindu mendengar sabda selam, anakku yang setia. Saudara, saya terharu ketika melihat bagaimana ketika Musa mati, siapa yang kubur? Bukan manusia, Tuhan. Bayangkan, seperti Tuhan marah sama dia. Ternyata bukan itu. Di balik teguran, sayangnya Tuhan sama Musa, ini anakku yang sudah melayani